Stop impor, negara harus intervensi. Pengembangan desa, menyelamatkan desa bertahan dan menjadi penopang. Terkikis lahan pangan di desa menjadi fokus Anies Baswedan ke depan agar desa lebih lestari menjadi lumbung nasional. Diperkirakan pada tahun 2045 kita usia 100 tahun, maka di desa 30%, di kota 70%. Hari ini 57% penduduk di kota, 43% penduduk di desa. Ini ada angkanya, Bapak sekalian. Jadi, ketika kita menyaksikan jumlah penduduk desa berkurang, jumlah penduduk kota meningkat, grafik yang kanan menggambarkan juga nih, jumlah penduduk Indonesia tahun 61 itu 91 juta. Bapak Ibu lihat angkanya nih. Sekarang di 2023 udah 273. Kita meningkat jumlah penduduknya luar biasa. Di sisi lain, luas sawah kita masih stabil. Kelihatan bukan Bapak sekalian? Nih. Penduduk jumlahnya meningkat tinggi. Indonesianya. Jumlah penduduk desanya menurun. Lahan sawahnya rata. Melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian. Karena kita, negara, harus melakukan intervensi, menyelamatkan agar desa tumbuh, berkembang, bertahan, dan bisa menjadi penopang. Bapak Ibu bayangkan, kalau penduduk kotanya meningkat, penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun, nih. Ketahanan pangan kita menjadi tantangan, dan lalu desa dibiarkan sendirian. Apalagi ini para pimpinan, para kepala desa, pimpinan pemerintahan desa, tidak diberikan kekuatan, maka nantinya gambar nasional kita akan menunjukkan ketergantungan pada luar. Kenapa? Karena pasokan dari dalam, kekuatan dari desa tidak ditingkatkan. Kedepan fokus selesaikan masalah di desa. Anies Baswedan, Presiden langsung tajam gas, tingkatkan kesejahteraan di desa, pengentasan kemiskinan dan keadilan pendidikan, kesehatan, perlindungan ibu dan. Nah, tapi juga di desa kita punya banyak masalah, Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih, prosentase kemiskinan secara nasional, prosentase penduduk miskin ada 9%. 12% di desa, 7% di perkotaan. Ini tidak boleh diteruskan. Kita harus kurangi angka kemiskinan, dan di desa justru harus meningkat kesejahteraannya dan menurun angka kemiskinannya. Kunci untuk kita semua. Tapi juga yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, bahkan akses pada sanitasi, semacam MCK, dan fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu sekalian makin hari sudah menjadi makin kebutuhan. Karena itu kita melihat ke depan ketika membayangkan desa, maka harus membayangkan desa yang sehat. Tidak harus menjadi kota, tidak harus berubah dalam artian struktur lingkungannya, tetapi menjadi desa yang sehat, desa yang warganya merasakan kemajuan, kebahagiaan, dan basisnya tetap pedesaan.